Tahukah kamu, jika di dunia ini ada sebuah negara yang memiliki wilayah seluas 49 hektar atau sekitar 0,49 km persegi? Jika dibandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, mungkin luas negara ini tidak lebih besar dari luas sebuah dukuh atau mungkin komplek perumahan. Karena luas wilayahnya tersebut pula, negara ini menempati peringkat pertama sebagai negara terkecil di dunia. Negara Vatikan atau yang dikenal dengan nama resmi Negara Kota Vatikan adalah sebuah negara independen yang berada di kota Roma, Italia. Meskipun ini diakui sebagai sebuah negara, namun Vatikan sendiri lebih sering disebut dengan Kota Vatikan. Terletak di daerah kantong kota Roma, Italia, negara kota ini menempati wilayah seluas 49 hektar atau 0,49 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, negara ini bahkan tidak lebih besar dari luas sebuah desa di Indonesia. Dengan luasnya tersebut, Vatikan menempati peringkat pertama sebagai negara terkecil di dunia. Secara geografis, wilayah Vatikan terletak di pusat kota Roma. Negara kota ini terletak di bukit yang disebut Vatikan, di tepi barat Sungai Tiber yang membelah kota Roma. Karena wilayahnya berada di dalam wilayah sebuah negara, Vatikan hanya memiliki perbatasan darat dengan negara Italia. Pada tahun 2019, diperkirakan jumlah populasi penduduk adalah sebesar 825 jiwa, yang terdiri dari 453 penduduk yang menetap di wilayah Vatikan, dan ada juga 372 warga negara Vatikan yang tinggal di tempat lain, yang terdiri dari diplomat tahta suci ke negara lain dan kardinal yang tinggal di Roma. Menariknya, status kewarganegaraan Kota Vatikan memiliki perbedaan dengan status kewarganegaraan yang umumnya digunakan di negara lain. Kewarganegaraan Kota Vatikan diberikan atas dasar penunjukan untuk bekerja dalam kapasitas tertentu dalam pelayanan tahta suci. Biasanya status ini akan berhenti setelah penghentian penunjukan. Sebagai wilayah yang menjadi pusat bagi tahta suci, yang merupakan lembaga tertinggi bagi gereja-gereja Katolik di seluruh dunia, semua warga Vatikan adalah penganut kekristenan khususnya agama Katolik. Vatikan adalah negara dengan bentuk eklesiastik dan dikelola oleh tahta suci yang juga merupakan kepemimpinan tertinggi gereja Katolik Roma. Negara eklesiastik adalah sebuah negara yang dikelola atau dipimpin oleh sebuah kekuatan keagamaan terutama gereja. Sementara itu, politik negara Kota Vatikan sendiri berlangsung dalam kerangka monarki elektif absolut teokratis, di mana kepala gereja Katolik memegang kekuasaan. Pemerintah negara Kota Vatikan memiliki struktur yang unik. Paus adalah penguasa negara, sementara otoritas legislatif dipegang oleh Komisi Kepausan untuk Negara Kota Vatikan, sebuah badan kardinal yang ditunjuk oleh Paus untuk periode 5 tahun. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden komisi itu, yang dibantu oleh sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal. Fungsi kepala negara, yaitu sang paus, tidak diwariskan tetapi dipilih oleh Dewan Kardinal. Namun demikian, paus memiliki kekuasaan absolut dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif atas negara Kota Vatikan. Paus Fransiskus adalah kepala gereja Katolik, Uskup Roma, dan penguasa negara Kota Vatikan saat ini. Ia terpilih sebagai paus pada tanggal 13 Maret tahun 2013, setelah Paus Benediktus XVI mengundurkan diri. Vatikan memiliki perekonomian yang unik karena sebagian besar sumber pendapatannya berasal dari aktivitas keagamaan dan pariwisata. Sebagai pusat gereja Katolik Roma, Vatikan memperoleh pendapatan dari donasi dan sumbangan keuangan dari umat Katolik di seluruh dunia. Selain itu, Vatikan juga menghasilkan pendapatan dari penjualan souvenir dan tiket masuk ke museum dan situs-situs bersejarah yang terdapat di dalam wilayah Vatikan. Vatikan juga memiliki banknya sendiri yang disebut sebagai Institute for the Works of Religion atau lebih dikenal sebagai Vatikan Bank. Vatikan Bank menyediakan layanan perbankan bagi gereja Katolik di seluruh dunia,
serta menyimpan dan mengelola aset-aset keuangan Vatikan. Sejarah Vatikan. Nama Vatikan sudah digunakan pada zaman Republik Romawi untuk Ager Vaticanus, sebuah daerah berawah di tepi barat Sungai Tiber di seberang kota Roma, terletak di antara Bukit Janiculum, Bukit Vatikan, dan Bukit Monte Mario. Selama tahun-tahun awal Kekaisaran Romawi, tempat ini menjadi wilayah administratif yang dihuni oleh villa-villa mahal, serta sirkus yang dibangun di Taman Ibunda Kaisar Caligula. Sejarah kota Vatikan sendiri dimulai sekitar abad pertama Masehi, ketika Santo Petrus yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus Kristus memimpin umat Kristen di kota Roma. Pada tahun 64 Masehi, sebuah tragedi kebakaran besar terjadi di Romawi. Tragedi tersebut dikenal dengan peristiwa kebakaran besar Roma. Akibat dari tragedi tersebut, Kaisar Nero yang merupakan Romawi pada masa itu menyalahkan orang-orang Kristen dan memerintahkan mereka untuk dihukum mati secara brutal, termasuk dengan cara dibakar hidup-hidup di tiang-tiang pada malam hari. Termasuk diantaranya adalah Santo Petrus yang disalibkan dengan terbalik di Bukit Vatikan. Terlepas dari siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran besar Roma, beberapa teori menyebutkan bahwa Kaisar Nero dengan sengaja membakar sendiri kota tersebut agar bisa membangun kembali kota dengan arsitektur dan rancangan yang lebih modern. Kaisar Konstantin I atau yang dikenal juga sebagai Konstantinus Agung adalah Kaisar Romawi pada abad keempat Masehi. Ia dikenal sebagai Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen pada tahun 312. Konstantinus Agung kemudian memberikan dukungan resmi bagi agama Kristen, seperti memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen dan membangun gereja-gereja Kristen di berbagai tempat di kekaisarannya. Ia juga membangun sebuah basilika di atas makam Santo Petrus di Bukit Vatikan. Selain itu, dirinya juga memerintahkan pembuatan salib sebagai simbol agama Kristen dan meletakkan salib di bendera Kekaisaran Romawi. Pada periode tersebut, Gereja Katolik memiliki hak istimewa di Roma dan Vatikan sebagai pusat kekristenan. Pada saat itu, Basilika Santo Petrus dibangun dan dipercayakan kepada Paus sebagai pemimpin spiritual dan politik. Kota Vatikan kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan dan seni dan menjadi rumah bagi banyak karya seni yang monumental seperti lukisan, patung, dan arsitektur yang mengagumkan. Pada abad pertengahan, Paus memiliki kekuasaan politik yang cukup besar di Eropa dan terlibat dalam berbagai konflik politik dan perang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Gereja Katolik dan negara-negara Eropa mulai membaik dan kekuasaan politik Paus berkurang. Pada tahun 1870, Italia merdeka dan menjadikan Roma sebagai ibu kota negara Italia yang mengurangi pengaruh politik Paus. Pada tahun 1929, sebuah perjanjian antara Gereja Katolik dan pemerintah Italia ditandatangani. Perjanjian yang dikenal dengan Pakta Lateran ini mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kota Vatikan sebagai negara yang merdeka. Sejak saat itu, kota Vatikan menjadi sebuah negara kecil yang independen dengan Paus sebagai kepala negara. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara kota Vatikan. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari kota Vatikan yang sudah berhasil kami kumpulkan. Asal-usul nama Vatikan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika wilayah itu masih merupakan tanah pertanian dan pemukiman di luar kota Roma. Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Vatikan. Namun yang paling dikenal adalah teori yang mengaitkan nama itu dengan kata Vates dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, Vates merujuk pada seorang peramal atau penglihat. Menurut legenda, di wilayah Vatikan dulu terdapat sebuah kuil pagan yang didedikasikan untuk dewa peramal Etruria bernama Vagitanus. Beberapa ahli sejarah juga mengemukakan bahwa nama Vatikan berasal dari bahasa Etruria.
sebuah bahasa purba yang pernah digunakan di wilayah Italia Tengah. Dalam bahasa Etruria, Vatikan artinya tempat beramal. Desain bendera nasional negara Kota Vatikan terdiri dari dua warna utama, yaitu warna kuning dan warna putih yang disusun secara vertikal. Selain itu, desain bendera tersebut juga menampilkan lambang Kota Vatikan yang diletakkan di bagian putih bendera. Desain bendera ini secara resmi diadopsi pada tanggal 7 Juni tahun 1929 setelah ditandatanganinya Perjanjian Lateran antara Kota Vatikan dengan Italia. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna kuning melambangkan keberanian dan kekuatan, sementara warna putih melambangkan perdamaian dan kejujuran. Lambang negara yang terdapat di tengah bendera adalah lambang kepausan, yang terdiri dari sebuah tiara kepausan berwarna emas dengan 3 mahkota, yang melambangkan kekuasaan kepausan atas dunia rohani, dunia manusia, dan dunia benda. Di sekeliling tiara terdapat 2 kunci, yaitu kunci perak dan kunci emas, yang melambangkan kekuasaan Gereja Katolik atas surga dan dunia. Negara Kota Vatikan adalah satu-satunya negara di dunia yang terletak di dalam sebuah kota, yaitu Kota Roma. Kota Vatikan tidak memiliki bahasa resmi yang ditetapkan, akan tetapi bahasa Italia digunakan dalam dokumen resminya dan sebagai bahasa kerja utamanya. Namun, banyak bahasa lain juga digunakan oleh institusi yang berada di dalam negara bagian, seperti Tahta Suci yang menggunakan bahasa Latin dan Garda Swiss yang menggunakan bahasa Jerman Swiss, serta beberapa bahasa yang digunakan secara pribadi oleh penduduknya yang beragam. Karena bahasa Latin yang masih terus digunakan hingga saat ini, Vatikan secara de facto dianggap sebagai penjaga bahasa Latin. Seperti yang disebutkan di awal, bahwa kewarganegaraan Kota Vatikan diberikan atas dasar penunjukan untuk bekerja dalam kapasitas tertentu dalam pelayanan Tahta Suci. Karenanya, semua penduduk Vatikan adalah pelayan Gereja Katolik. Euro adalah mata uang yang digunakan di Kota Vatikan sejak tahun 2002. Meskipun negara ini bukanlah negara anggota Uni Eropa, namun Vatikan menjalin perjanjian khusus dengan Uni Eropa. Kota Vatikan mencetak euro spesialnya sendiri, tetapi hanya koin, bukan uang kertas. Sudah menjadi mata uang sejak tahun 1999, koin-koin itu dihiasi dengan gambar paus yang berbeda dan pastinya merupakan barang koleksi. Sebelum euro, Kota Vatikan menggunakan mata uang lira Vatikan yang dipatok senilai dengan lira Italia. Kota Vatikan juga merupakan pusat keuangan yang besar dengan aset yang dikelola oleh Bank Vatikan. Bank ini terkenal karena kerahasiaannya dan dianggap sebagai salah satu bank yang paling aman di dunia. Bank Vatikan, atau yang lebih dikenal dengan Istituto per le Opere di Religione, adalah bank yang dimiliki oleh Tahta Suci atau Kepausan di Vatikan. Bank ini didirikan pada tahun 1942 oleh Paus Pius XII untuk mengelola dana dan aset kepausan, serta untuk memberikan dukungan keuangan bagi kegiatan Gereja Katolik di seluruh dunia. Kota Vatikan memiliki peran penting dalam sejarah dunia sebagai pusat spiritual. Saat ini, Kota Vatikan menjadi pusat spiritual bagi sekitar 1,3 miliar orang Katolik di seluruh dunia. Selain itu, Vatikan juga menjadi pusat perdamaian dan kemanusiaan di dunia. Paus sering terlibat dalam upaya-upaya perdamaian dan kemanusiaan di seluruh dunia, serta menjadi mediator dalam konflik politik dan perang. Meskipun saat ini Vatikan menjadi tempat tinggal bagi Paus, namun antara abad ke-4 dan abad ke-14, para Paus tidak tinggal di Vatikan, melainkan di Istana Lateran di samping Basilika Santo Yohanes di distrik Lateran, Kota Roma. 135 tentara Swiss yang dikenal sebagai Pontifical Swiss Guard atau yang kita kenal dengan Garda Swiss bertanggung jawab untuk melindungi Paus. Mereka pertama kali dipekerjakan pada tahun 1506 oleh Paus Julius II yang membutuhkan perlindungan pribadi dari musuh gereja manapun. Didirikan pertama kali pada tahun 1506 atau sekitar 517 tahun yang lalu, Garda Swiss adalah salah satu unit militer tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Vatikan adalah satu-satunya negara yang seluruhnya ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO
dan itu terdaftar pada tahun 1984. Daftar tersebut mencakup kota Vatikan dan properti ekstrateritorial di Roma, termasuk Basilika Santo Petrus dan Santa Maria Mayor. Vatikan memiliki tingkat kejahatan per kapita tertinggi di antara negara manapun di dunia. Bisa dikatakan demikian karena jika dihitung dari statistik populasi Vatikan yang sangat kecil, yang tidak mencapai 1.000 jiwa, maka rasio kejahatan yang terjadi di negara ini sangatlah tinggi. Kejahatan-kejahatan ini biasanya dilakukan oleh jutaan wisatawan yang melewati kawasan tersebut. Kejahatan yang paling umum adalah mengutil, penjamretan dompet, dan pencopetan. Dan situs resmi pariwisata Vatikan sendiri meminta wisatawan untuk waspada setiap saat. Museum Vatikan adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Eropa. Sebelum pandemi pada tahun 2020 lalu, Museum Vatikan menerima pengunjung lebih dari 25.000 wisatawan setiap harinya. Menariknya, kota Vatikan kemungkinan adalah satu-satunya negara di bumi yang tidak memiliki penjara. Negara ini memang memiliki beberapa sel untuk penahanan prasidang. Namun, bagi mereka yang dihukum dan dijatuhi hukuman penjara, mereka akan menjalani hukumannya di penjara Italia sesuai dengan perjanjian Lateran. Dan biaya penjara ditanggung oleh pemerintah Vatikan. Kota Vatikan juga merupakan rumah bagi jalur kereta api terpendek di dunia. Stasiun ini memiliki 2 jalur sepanjang 300 meter dan memiliki 1 stasiun, yaitu Stasiun Città Vaticano. Rel kereta api dan stasiun kereta api dibangun pada masa kepausan Paus Pius XI pada tahun 1934. Jalur kereta api ini digunakan untuk mengangkut barang. Tidak ada kereta penumpang reguler yang dijadwalkan untuk beroperasi di atasnya.